Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim ulama, para ustaz-ustadzah ingkang kula hormati, kula taklimi, maka panjenenganipun Ketua Takmir Masjid Al-Furqan di Sanjambon yang kami hormati pula pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah di Sanjambon yang kami hormati, boten supi dumateng sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, semuanya jamaah kajian rutin selatanan malam Selasa Pahing rahimani wa rahimakumullah, ingkang mugi-mugi sedaya kita pikantuk rahmat serta hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji lan syukur kita tujuaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan punika kita akan mangkal manunggal boten wonten alangan setunggal menapa. Insyaallah malam hari ini kita semua akan mendapatkan siraman rohani dari beliau Ustaz Ja'far yang sudah hadir di tengah-tengah kita, jauh-jauh dari pojok kidul ini, nek ler, nek lor itu basa kromone ler, nek kidul napa? Pojok kidul. Saking pembarang, beliau adalah salah satu staf pengajar di Al-Matira. Sudah tidak asing lagi di telinga kita nama beliau. Beliau juga adalah salah satu anggota dari Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Temanggung. Luar biasa, setiap selapan sekali ada kajian tarjih keliling, setiap cabang nanti dapat giliran. Nah, beliau salah satu pematerinya yang menyampaikan materi qiraatul kutub. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen menggali ilmu bahasa Arab bisa ke beliau, nanti luar biasa. Nanti bisa ditularkan ilmunya berkenaan dengan ilmu-ilmu alat nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pertemuan yang pinter nih Pak. Selapanan yang berapa? Enten dan ping 12 ini enten. Enten harus gini. Nah, setahun enten berapa selapanan? 10. Setahun nggak sih muncul. Pemateri pertama dulu juga Ustaz Ja'far. Ini nggak sih lebih dari setahun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan juga nanti dengan tema ini seputar Maulid, karena ini masih dalam suasana Muludan. Nah, muludannya Muhammadiyah salah satunya nonton ini Pak. Jadi Muhammadiyah itu di muludan, tapi muludannya dengan cara taklim bertolabul ilmi. Mungkin nanti juga akan disampaikan oleh Ustaz Ja'far. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz, yang ketiga lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah yang kita baca, Allah berkenan memberikan keberkahan dan kelancaran pada kajian kita malam hari ini. Yang kedua adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ja'far.
waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan pada beliau sampai jam 7.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala ihsani, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah, ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, sehat, sempat, nikmat mata, hidung, mulut, tangan, telinga, dan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Semoga kita bisa menggunakan kenikmatan tersebut untuk menambah taatnya kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Kata saya niki saat niki dalam menikah kula tambah gelori salawat lampu. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul tepat di malam 14 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, di mana 1500 tahun kurang lebih yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya tidak lepas dari hikayat Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak keturunan, jalur nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita akan mencoba kembali mengingat bagaimana sejarah awal mula kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa lebih mencintai Nabi. Dan kecintaan kepada Nabi itu nanti kita buktikan dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sebagai kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang nabi yang dilahirkan di kota Babilonia. Hari ini masuk wilayah Irak. Nabi Ibrahim lahir di sana dengan seorang bapak bernama Azar. Bapak Nabi Ibrahim itu bernama Azar. Azar punya dua anak. Azar ini punya anak yang terkenal dua. Yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Haran. Haran ini punya anak. Anaknya diberi nama Lot alaihissalam, yaitu Nabi Lot alaihissalam. Makanya Nabi Lot alaihissalam itu adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam asli. Karena Nabi Ibrahim punya adik bernama Haran, Haran punya anak diberi nama Lot. Maka peta dakwah nanti Nabi Ibrahim dengan Lot itu tidak jauh.
Kita kembali kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Babilonia. Hari ini adalah Irak, tumbuh dewasa, diangkat menjadi nabi. Singkat cerita, dengan segala macam cerita, menghancurkan patung, mendakwahi ayahnya, mendakwahi kaumnya, mendakwahi Raja Namrud, dengan segala macam ceritanya, kita skip cerita-cerita itu. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian akhirnya menikah dengan seorang perempuan luar biasa, taat kepada Allah. Perempuan ini bernama Sarah atau Sarah. Maka menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah, tinggal di Babilonia. Beberapa tahun belum dikaruniai anak. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selesai dakwah di Babilonia, hingga akhirnya Namrud meninggal dunia. Mati. Namrud mati. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini Allah perintahkan untuk hijrah, pindah lokasi dakwah. Dari Babilonia Nabi Ibrahim pindah ke Syam. Tepatnya hari ini adalah di sekitar Baitul Maqdis di Palestina. Tinggal Nabi Ibrahim dan Sarah di Palestina, berdakwah di sana kepada penduduk Palestina bertahun-tahun. Tibalah saatnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk pindah dakwah ke Mesir. Jadi Nabi Ibrahim setelah selesai dakwah di Palestina, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk pindah hijrah dakwahnya dari Palestina menuju Mesir. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah masuk ke negeri Mesir, ternyata di negeri Mesir ketika itu sedang dipimpin oleh seorang raja yang rajanya memiliki kelainan. Apa kelainannya? Kelainan seorang raja ini adalah dia akan mudah jatuh cinta kepada seorang perempuan yang cantik jelita jika sudah punya suami. Kalau secantik apapun seorang perempuan, kalau belum punya suami, raja tidak mau. Maunya dengan orang yang sudah punya suami. Saya pun pengalaman. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah masuk ke negeri Mesir, kedatangan mereka diketahui oleh pasukan raja. Kita tahu bahwasanya Sarah itu adalah perempuan yang cantik jelita luar biasa. Maka pasukan raja menangkap Sarah dan membiarkan Ibrahim. Kemudian Sarah dibawa ke hadapan Raja Mesir. Sampai di istana raja, Sarah dibawa masuk, diseret masuk, dibawa masuk ke kamar oleh raja. Pintu kamar ditutup. Maka raja berkeinginan untuk menjamah Sarah. Ketika raja maju untuk mendekati Sarah, Sarah angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolong hamba dari raja zalim ini. Maka Allah langsung kabulkan doanya Sarah. Tiba-tiba tangan raja tidak bisa bergerak sedikit pun. Kaku tangan raja, meskipun tubuh yang lain bisa bergerak. Maka raja heran dan raja mengatakan, apa yang kamu lakukan kepadaku wahai Sarah? Kata Sarah, saya doa sama Tuhan saya supaya Tuhan saya menyelamatkan saya dari engkau. Kata Raja Mesir, kalau begitu doa lagi sama Tuhanmu agar Tuhanmu membebaskan tangan saya. Saya janji saya tidak akan lagi mendekati engkau. Nek kula panjenengan dados ora pripun? Ayo coba ya. Ono rasake saiki mboten bener. Sarah itu adalah perempuan yang luar biasa kebaikannya. Maka Sarah angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, bebaskan tangan raja. Tangan raja terbebas hingga bisa bergerak seperti sedia kala. Melihat kecantikan Sarah yang luar biasa yang tak ada tandingan di Mesir, maka raja lupa dengan janjinya. Maka raja kemudian berusaha untuk mendekati Sarah lagi.
Sarah kemudian angkat tangan lagi memohon kepada Allah. Tiba-tiba tangan dan kaki raja tidak bisa bergerak. Newau namun tangannya tok, asal ini tangan dari sikil ampun sapaan. Rajane elek. Rajane elek. Maka kemudian tangan dan kaki raja tidak bisa bergerak apa. Raja tahu, ini mesti gara-gara doanya Sarah. Maka raja bilang yang kedua kalinya, wahai Sarah, doa lagi kamu sama Tuhan agar Tuhan membebaskan tangan dan kaki saya. Saya betul-betul janji tidak akan mendekati kamu. Sarah angkat tangan, ya Allah, bebaskan tangan dan kaki raja. Tangan dan kaki raja bebas. Karena cantiknya Sarah lupa dengan janjinya. Oh ini pun ngerti sing ayu-ayu tadi lali sak dunia. Maka kemudian raja lupa dengan segala janjinya, berusaha untuk menjamah Sarah. Sarah angkat tangan lagi dan memohon perlindungan kepada Allah untuk yang ketiga kalinya. Tangan raja tidak bisa gerak, kaki raja tidak bisa gerak, dan seluruh anggota tubuh raja tidak bisa gerak kecuali mulut dan mata. Masih sakit ketak ketik, kalau masih sakit umah-umi. Lainnya tidak ada yang bisa digerakkan. Raja tahu, raja menyesal. Kemudian raja mengatakan, wahai Sarah, sekarang betul-betul saya berjanji untuk tidak lagi menjamah kamu. Tapi tolong doa lagi sama Tuhanmu agar Tuhanmu membebaskan semua ini. Sarah angkat tangan, ya Allah, bebaskan raja. Raja terbebas. Setelah raja terbebas, raja memanggil pasukan. Raja memanggil pasukan, kemudian pasukan datang. Kata raja, bawa Sarah keluar, karena kalian tidak membawakan kepada saya seorang perempuan, tapi kalian membawakan kepada saya setan perempuan. Jadi kata raja saking jengkel oleh Sarah. Maka akhirnya kemudian dibawa keluar Sarah ini oleh pasukan. Ketika sudah sampai di luar, raja pikir, kalau nanti di luar sana Sarah doa lagi seperti tadi, bagaimana saya bisa terlepas dari belenggu? Raja takut luar biasa. Golek gak nang Joko donga meneh nek donga meneh njur aku priye ra iso njaluk dongake meneh. Maka kemudian raja berpikir bagaimana caranya supaya Sarah tidak doakan lagi. Maka pasukan diminta bawa lagi ke sini Sarah. Sarah dibawa lagi. Ketika Sarah sudah dibawa masuk, raja memberikan hadiah dengan hadiah berupa seorang pembantu terbaik senegeri Mesir. Pembantu itu bernama Hajar. Maka Hajar kemudian diberikan kepada Sarah, wahai Sarah, silakan ini hadiah untukmu, pembantu terbaik senegeri Mesir, bawa pulang untuk engkau. Maka Sarah membawa pulang Hajar. Akhirnya Sarah kembali kepada Ibrahim, tinggal di Mesir, berdakwah di Mesir. Setelah selesai, Ibrahim dan Sarah pulang kembali ke Palestina. Palestina itu nanti kita itu di utara, di atas. Di Palestina tinggallah Ibrahim dan Sarah. Dengan Sarah punya pembantu bernama Hajar. Hajar ini bukan pembantunya Nabi Ibrahim, tapi Hajar ini adalah pembantunya Sarah. Karena memang ini adalah hadiah dari Raja Mesir untuk Sarah, bukan untuk Ibrahim. Maka tinggal mereka bertiga di rumah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, windu berganti windu, puluh tahun berganti puluh tahun. Umur Nabi Ibrahim alaihissalam sudah hampir 80 tahun naik. Ternyata Ibrahim dengan Sarah belum juga dikaruniai seorang putra. Sarah melihat suaminya yang tidak punya anak kasihan, seorang nabi kok tidak punya anak. Siapa nanti yang akan melanjutkan estafet perjuangan dakwah? Maka Sarah punya inisiatif. Sarah berinisiasi. Kemudian Sarah berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, silakan engkau nikahi pembantu saya.
Hajar, nanti Hajar akan saya bebaskan dari status pembantu saya. Hajar akan saya anggap sebagai adik saya. Silakan kau nikahi. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima usulan dari Sarah, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar. Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, lahir seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Sarah, meskipun Sarah yang menyarankan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, ketika melihat Hajar punya anak, rasa cemburu Sarah muncul. Kentos wae nganten langsung duwe anak, aku ngantenan puluhan tahun ora duwe anak. Cemburu. Kecemburuan itu terus bertambah sampai pada puncak kecemburuannya Sarah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Sarah bernadar, akan saya potong 3 anggota tubuhnya Hajar. Saking jengkelnya. Tetapi ucapan Sarah itu langsung disadari oleh Sarah. Astagfirullah, saya bernadar dengan sesuatu yang maksiat. Kepuncut mawon itu, kepuncut saking cemburune niku, pun cemburune wonten niku. Ana lunga wae padahal nek lunga tenan jan. Nangis. Maka akhirnya kemudian Sarah wadul kepada Ibrahim. Wahai suamiku Ibrahim, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya menyesal kenapa saya bernadar seperti itu. Ibrahim mengatakan, ya sudah, karena kamu sudah bernadar, penuhi nadarnya. Bagaimana mungkin saya memotong tubuhnya Sarah 3 bagian tubuh lagi? Kata Ibrahim, sudah, caranya 1, khitan saja. Kemudian 2 yang lain, tindik telinga kanan dan tindik telinga kirinya saja. Berarti kamu sudah memotong 3 anggota tubuhnya saja. Maka betul Sarah memenuhi nadarnya, mengkhitan Hajar. Tentang khitan perempuan ini silakan Bapak Ibu tanya sama dokter. Kemudian yang kedua, tindik, maka ditindik telinga kanan, telinga kiri. Nadarnya Sarah sudah terpenuhi, sudah memotong 3 anggota tubuhnya Hajar. Allah, mandang sambut ditindik, Hajar semakin tambah cantik. Wah, mandang ditindik tambah ayo kejur piye. Sarah semakin memuncak kecemburuannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar pergi dari hadapan Sarah, dari Palestina. Allah perintahkan Hajar untuk Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail kecil ke sebuah tempat tandus tak berpenghuni, biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah tanah tandus. Jangankan hewan, tumbuhan saja enggan tumbuh. Nopo malih kok jengkol, pete, duren, mboten enten. Kaktus yang biasanya mau tumbuh di padang pasir, di tempat itu tidak ada. Tempat itulah yang hari ini kita kenal dengan kota Makkah. Ketika itu biwadin ghairi zar'in, tak ada apa-apa, tidak ada tumbuhan apa-apa. Tetapi di situ inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Karena di tempat itu bekas Ka'bah yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Adam, yang hancur ketika banjir Nabi Nuh. Maka di situ masih ada sisa pondasi. Maka Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah dari bekas pondasi itu dinaikkan. Nah, akhirnya kalau kita buka dalam kitab ayat yang ditulis oleh Syekh Sami Sa'id, disebutkan bahwa Ibrahim Hajar pergi ke Mekah ketika itu belum bernama Mekah dan belum ada apa-apanya, dengan 2 unta. 1 unta dikendarai oleh Ibrahim, 1 unta dikendarai oleh Hajar dengan menggendong bayi Ismail yang masih kecil. Uduk-uduk
sang kula teng kitab boten enten. Sampai tiba di Mekah selesai, Ibrahim itu hanya menjalankan perintah. Maksudnya nopo kok didhawuhi teori niku Ibrahim boten ngertos. Ibrahim niku menawi Gusti Allah sampun dawuh, Ibrahim niku boten sanjang napa-napa kejaba namung ingkang dipun ngendikake kaliyan Nabi Ibrahim menawi dipun dawuh kaliyan Gusti Allah niku Nabi Ibrahim namung napa? Namung sanjang sami'na wa ata'na. Boten wantun jawab sanesé boten wantun Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tinggal menjalankan perintah. Ketika sampai di Mekah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk pulang ke Palestina. Tinggal Hajar Ismail sendiri. Nabi Ibrahim pulang, balik kanan pulang. Hajar bingung, kok ditinggal? Ibrahim berkata, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami sendirian di sini? Ibrahim boten saged jawab. Lalu Nabi Ibrahim itu namung akan jauh saking Gusti Allah. Di atas unta berjalan naik unta sambil meneteskan air mata dan tidak bisa jawab. Kata Hajar, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami sendiri di sini? Ibrahim terus berjalan, tidak bisa jawab. Kata Hajar, kenapa engkau tinggalkan kami sendiri, wahai Ibrahim? Ibrahim terus berjalan. Maka kemudian Hajar mengubah pertanyaan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan ini semua? Ibrahim balik kanan dan menjawab, iya. Balik kanan, maju lagi. Kata Hajar, idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah tidak mungkin akan menelantarkan kami. Pulang ke Ibrahim, silakan. Maka Hajar bersama Ismail kecil di situ tanpa ada apa-apa. Kemudian terjadilah apa yang terjadi sebagaimana kisah sudah sering kita dengar. Ismail nangis-nangis, Hajar mencari air sofa apa sampai akhirnya di situ ada samping kakinya Ismail ada air, tiba-tiba Hajar ada air. Hajar kemudian pukul itu bahasa Hajar. Hajar saking ngerti loh aslinya Mesir, bahasa Mesir ketika itu zam, pukul, zam. Maka mata air itu diberi nama mata air zam. Singkat cerita, ini ceritanya kalau skip banyak. Saya nonton itu lewati banyak karena bukan ceritanya Ibrahim. Nanti kita akan urut ceritanya. Ketika waktu itu tinggallah Hajar dan Ismail di kota itu, di tanah tandus itu. Pada waktu itu pula ada orang kafilah dari negeri Yaman. Yaman itu teng kidul, Palestina itu teng lor. Mekah itu ibaratnya teng mriki. Men gampang nek bayangke nggih. Mekah itu teng mriki, Pak Yaman kidul, Palestina itu lor. Macam nek petani ngoten niku. Di Yaman itu ada dua suku besar. Satu namanya suku Jurhum, yang kedua namanya suku Khuza'ah. Apal kiriye soalnya makin ceritanya bersambung dengan suku-suku ini. Suku nopo ingkang setunggal kalau namine Jurhum, ingkang apa kali suku nopo namine Khuza'ah. Suku Jurhum sedang punya niatan untuk hijrah ke arah Syam, Palestina. Suku Khuza'ah tidak ikut, suku Jurhum saja yang pergi dari Yaman, pindah ke arah utara Palestina. Ketika berjalan berhari-hari, berbulan-bulan, tibalah di dekat Makkah yang belum bernama Makkah ketika itu. Ketika berjalan di ujung dari jauh mereka melihat di atas awan, di awan itu ada burung banyak yang muter-muter di atas awan. Naluri safar mereka mengatakan bahwa kalau di atas ada burung muter-muter, tandanya di bawah pasti ada air. Maka mereka mendekat ke sumber itu. Burung banyak muter-muter. Nah, ini ada muter-muter lah malah diarani pohon. Jadi ilmiah nih, kalau ada namun itu
makhluk muter-muter tinduran, maksudnya nganggapi enten air atau sesuatu yang bisa dimakan. Maka mereka mendekati, semakin dekat-dekat mereka melihat di sana ada 2 orang, 1 ibu, 1 anak. Ketika mereka mendekati, banyak di satu suku besar Jurhum. Ketika mereka mendekat, ternyata mereka mendapati ada Hajar dan Ismail kecil. Mereka mendapati ada 2 orang dan mereka mendapati di situ ada mata air yang luar biasa deras. Mereka minta izin kepada Hajar. Wahai Hajar, izinkan kami untuk bersama engkau menetap di sini. Bukan sios di Palestina, mandek tegri. Ada kehidupan baru di situ. Hajar mengizinkan, silakan kalian menetap di sini, tapi air ini tetap punya saya. Kalau kalian mau minum sini, izin sama saya. Ya siap. Makanya mereka tinggal di situ. Setiap kali mereka ingin mengambil air selalu izin. Maka Hajar menjadi orang yang sangat dihormati di wilayah itu. Niki saya buka atas nih ya. Napa? Saya juru kuncinya ini. Juru kuncinya maka katanya kan sepantun kalian Hajar. Wantun dusir. Niki kan Hajar nih. Maka kemudian mereka mulai membangun peradaban baru, bangun rumah, pasar dan seterusnya, hingga menjadi satu peradaban baru. Lahirlah satu kota yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan barokah pada kota itu, yang kemudian diberi nama Bakkah atau Makkah. Maka tinggal di situ. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ismail semakin mendewasa dengan segala ceritanya. Ini disebut Ibrahim dan seterusnya itu. Ketika Ismail dewasa, sudah waktunya menikah. Maka Ismail akhirnya menikah dengan suku Jurhum. Aten itu pacarnya Atene Jurhum. Pada madrasah piano mawon bereletan. Maka menikah Ismail. Akhirnya singkat cerita bercerai atas perintah dari Ibrahim, menikah lagi dengan suku Jurhum. Kemudian dari pernikahan itu lahirlah keturunan. Pemimpin Mekah ketika itu siapa? Ismail. Sing berkunci itu. Pemimpinnya Ismail. Dari semua orang di situ pemimpinnya adalah Ismail. Maka ketika Ismail menikah dengan suku Jurhum, kemudian melahirkan anak inilah yang nanti mewariskan kepemimpinan Ismail dan terus turun-temurun seperti itu terus. Kepemimpinan dipegang oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Terus hingga beberapa ratus tahun kemudian ada dari keturunan Ismail ini. Setelah beberapa ratus tahun kemudian ada satu orang yang menjadi pemimpin keturunan Nabi Ismail bernama Fikhir. Sinten? Fikhir. Fikhir ini punya nama alias Paraban. Nama aliasnya Fikhir adalah Quraisy. Itu nama aliasnya Fikhir. Nama aslinya Fikhir. Julukannya Quraisy. Quraisy itu namanya Fikhir. Quraisy itu nama alias. Sejak saat itulah mereka dikenal dengan bangsanya Fikhir atau bangsa Quraisy. Selalu seperti itu penyebutannya. Maka wahai bangsa Quraisy itu bangsa Mekah. Baik, kita lanjut. Di Yaman, suku yang satu ini namanya apa nih? Khuza'ah. Khuza'ah melihat setelah berapa ratus tahun kemudian ini, Khuza'ah melihat temannya, teman sukunya mereka yang bernama Jurhum telah jaya di kota Mekah. Mereka pengen, dewe nanti ini saya koyong ini baik nang zamannya, nang kono Mekah kok makmur main itu berarti. Akhirnya semua suku Khuza'ah tidak semua ke Mekah, tetapi mereka di Mekah tidak menjadi orang yang baik-baik. Mereka sebagai pendatang, bukan pribumi, tetapi mereka mengintimidasi, menindas orang-orang Quraisy yang mereka adalah keturunan Ismail dan Jurhum ini. Maka terjadilah penjajahan yang dilakukan oleh suku Khuza'ah
kepada suku Jurhum dan orang-orang Quraisy di situ. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, semakin tertindas orang-orang Quraisy, semakin lemah tak berdaya menghadapi suku Khuza'ah. Dan penjajahan itu terjadi selama 500 tahun. Niku langkung dalu tinimbang penjajahan Belanda di Indonesia itu pinten tahun? 350 tahun. Niku Khuza'ah jajah Quraisy itu pinten tahun? 100 tahun. 500 tahun kemudian dari bangsa Quraisy ini, keturunannya ini kan tetap menjadi pemimpin. Meskipun melakukan perlawanan nggak menang-menang, maka ketika itu lahirlah sosok pemimpin bernama Kilab. Kilab kembali mulai melakukan perlawanan kepada suku Khuza'ah, tetapi belum juga menang. Maka perjuangan dilanjutkan oleh anaknya Kilab yang bernama Qusay. Bernama Qusay. Sinten nami bapak ibu saya? Kilab. Oke, kalau Al-Baris pindah balik. Bapak ibu saya namanya sinten? Kilab. Oke. Qusay punya bapak namanya Kilab. Sinten namanya? Kilab. Oke. Kalau ngapal ini maksudnya itu kalau jenengan bapak ngapal ke saran-saran. Kilab ya, Kilab. Qusay pemimpin yang cerdas, cerdik, punya akal bulus, tapi bagus. Piye carane 500 tahun orang menang-menang, piye carane? Tekan mati ngoten niku. Oh, beritahu. Ketika itu Khuza'ah pemimpinnya penjajah ini, yaitu suku Khuza'ah pemimpinnya bernama Hulay. Hulay punya anak perempuan. Ngerti caranya. Akhirnya punya rencana bagus, cerdik untuk kebaikan, tapi roto akal-akalan. Si Qusay ini berusaha untuk PDKT kalian putrinya Hulay. Ngono naik kenal untuk sakit. Nah, maka kemudian didekati dengan segala pesonanya, dengan segala ketampanannya, dengan segala hartanya, dengan segala kepemimpinannya. Betul, akhirnya putrinya Hulay jatuh cinta sama Qusay. Ampun balik Qusay di film sinetron itu ya. Pemimpin luar biasa. Qusay akhirnya datang ke Hulay baik-baik, tidak untuk perang, untuk menjalin hubungan, melamar. Hulay mboten saged napa-napa karena anaknya sudah kadung jatuh cinta sama Qusay. Ya wis rapopo dirafeke. Maka akhirnya Qusay menikah dengan putrinya Hulay. Hulay ini pemimpin penjajah. Ketika kemudian sudah dikuasai atau dinikahi, ya sudah, kekuasaan jadi bareng-bareng. Setelah itu lambat laun kekuasaan penjajah dikurangi ibarat kok enten apa niku daftar kementerian itu pokoknya jatahe penjajah di longi kabeh. Akhirnya bertahun-tahun menjadi hilang. Suku Khuza'ah kalah di bawah kepemimpinan Qusay. Tibalah Qusay semakin tua. Qusay punya 2 anak. Anak pertama namanya Abduddan, anak kedua namanya Abdul Manaf. Harusnya kepemimpinan jatuh di bawah kekuasaan Abduddan, tapi Abduddan adalah orang yang tidak punya jiwa kepemimpinan, tidak bisa mimpin. Akhirnya kepemimpinan diambil alih oleh Abdul Manaf. Abdul Manaf sinten nama bapaknya? Qusay. Nama bapaknya Qusay sinten? Kilab. Oke. Abdul Manaf, bapaknya namanya Qusay bin Kilab. Abdul Manaf punya 2 anak. Anak pertama namanya Hashim, anak kedua namanya Muttalib. Sanes Muttalib. Muttalib niku mesti maca kitab terjemahan. Muttalib namanya Muttalib. Hasil kali Muttalib. Jadi Abdul Manaf punya 2 anak. Itu namanya
Hasyim kali Muthalib. Hasyim anak pertama, Hasyim dan Muthalib. Hasyim putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu nama bapaknya Qusay nama bapaknya Hasyim ini punya anak. Anaknya diberi nama Syaibah. Laki-laki ini sanes perempuan, Syaibah itu laki-laki. Tetapi Syaibah lahir masih kecil. Bapaknya Syaibah yang bernama Hasyim meninggal dunia. Jadilah Syaibah jadi yatim. Syaibah putranya Hasyim putranya sinten? Abdul Manaf putranya sinten? Qusay putranya sinten? Kilab. Hasyim ini meninggal dunia ketika Syaibah masih kecil. Maka Syaibah yang masih kecil dibawa pulang ke kampung halaman ibunya. Saudaranya Hasyim sinten bawa pulang ini? Muthalib ini beberapa tahun kemudian ketika Syaibah keponakannya Muthalib, Syaibah si anaknya Hasyim itu adalah saudaranya Muthalib. Syaibah masih ketika kemudian Syaibah anak-anak seumuran ini, seumuran anak-anak TKS ini, Muthalib ingat, Pak, saya punya keponakan, anak dari kakak saya. Kakak saya namanya Hasyim, anaknya diberi nama Syaibah, punya keponakan. Ini Syaibah ini yang harusnya mewarisi kepemimpinan Quraisy ini. Karena Hasyim kan yang mewarisi kepemimpinan bapaknya yang bernama Abdul Manaf. Untuk sementara dipegang Muthalib. Tapi kan harusnya Syaibah. Tapi Syaibah meninggal dunia kan. Maka harusnya yang mewarisi tahta kepemimpinan Syaibah. Maka Muthalib datang ke kampung ibunya Syaibah, minta izin, wahai kakak ipar, kalau bahasa kita, wahai kakak ipar, putramu ini, keponakan saya ini, putranya Hasyim ini, yang bernama Syaibah ini, izin saya bawa pulang ke Quraisy. Loh kenapa? Ini nanti pemimpin Mekah yang melanjutkan kepemimpinan Mekah. Saya izin bawa pulang ke Mekah. Saya apa? Kata ibunya, oh iya silakan. Akhirnya kemudian dibawa pulang ke Mekah. Dibawa pulang ke Mekah naik onta. Muthalib di depan, Syaibah di belakang. Ketika masuk Mekah, orang-orang Mekah melihat, oh Muthalib tuku budak meneh. Karena Muthalib itu punya hobi tumbas budak. Muthalib tuku budak meneh, oh cah cilik, budake Muthalib. Budak itu bahasa Arab Abdul. Bahasa Arab apa? Abdul, budake Muthalib, Abdul. Sejak saat itu Syaibah terkenalnya dengan nama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berarti nama bapaknya sinten? Hasyim. Hasyim nama bapaknya sinten? Abdul Manaf nama bapaknya sinten? Qusay nama bapaknya sinten? Kilab. Konversa dengan Abdul Muthalib ini sinten? Sinten Abdul Muthalib? Syaibah kakeknya siapa? Rasulullah sinten kepada murutake Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Alhamdulillah. Ini ceritanya mau tadi bukan tadi, kok sakit nasabnya ini. Lanjut. Abdul Muthalib yang kemudian dibawa ke Mekah ini tumbuh dewasa, kemudian menjadi pemimpin Mekah. Kan memang Abdul Muthalib ini putranya Hasyim, pemimpin Mekah. Hasyim putranya Abdul Manaf, pemimpin Mekah. Abdul Manaf putranya Qusay bin Kilab, pemimpin Mekah semua ini jalurnya. Maka kemudian Abdul Muthalib punya anak. Sebelum punya Abdul Muthalib menikah, punya anak. Namanya Harith, punya anak satu. Harith tumbuh dewasa, tumbuh remaja, anak remaja dewasa, sampai dewasa tidak juga punya adik. Harith tok. Padahal Abdul Muthalib itu pengen punya anak banyak. Maka Abdul Muthalib nadar batil. Apa nadarnya? Kalau saya punya anak laki-laki sampai jumlahnya 10,
akan saya sembelih satu. Nah, ada zaman jahiliyah aneh-aneh, akan saya sembelih satu. Halah kok qadarullah. Setelah itu punya anak lagi, sampai dari satu istri punya anak 16 putra, 6 perempuan, 10 laki-laki. 10 laki-laki itu diberi nama Harith, Dhirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, Abdullah. 10. Setelah punya anak 10, mikir, aku duit nadar, nggak pernah tadi. Kalau punya anak 10, maka dikumpulkan 10 anak laki-lakinya, 6 anak perempuan nggak diikuti. 10 anak laki-laki dikumpulkan. Wahai anak-anakku, saya punya nadar dulu. Apa wahai ayah? Kalau saya diberi anak 10 laki-laki, akan saya sembelih satu. Bagaimana pendapatnya? Orang Zahidah ketika itu adalah terkenal orang yang pantang melanggar nadar. Aib. Kalau sampai melanggar nadar itu aib. Ya sudah, ayah penuhi. Bagaimana caranya? Undi. Maka diundi. Ambil 10 batu kerikil. Masing-masing batu ditulis nama masing-masing anak. Harith, Dhirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, Abdullah. Tulis. Diundi. Kusuk-kusuk sama Abdullah diambil. Abdullah. Lemes Abdul Muthalib. Kenapa lemes? Abdullah adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib, paling luar biasa dicintai. Dan Abdul Muthalib juga anak yang paling dicintai oleh semua kakak-kakaknya, semua saudaranya. Maka anak-anak yang lain, wahai ayah, kalau di antara kami ini silahkan kau sembelih, tapi kalau Abdullah jangan ya dia. Lari-lari jangan ayah, jangan. Bagaimana kalau begitu? Undi lagi wahai ayah. Diundi mari. Abdullah, wahai undi lagi wahai ayah. Abdullah, memang Abdullah yang harus saya sembelih. Ketika ingin menyembelih, ketika sudah mau menyembelih, ada orang Mekah datang. Wahai Abdul Muthalib, apa yang hendak kau lakukan? Kata Abdul Muthalib, saya beri nadar. Pantang bagi saya melanggar nadar. Kalau kamu melakukan kayak gitu, sementara kamu adalah pemimpin Makkah, maka orang-orang Makkah akan melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Hentikan wahai Abdul Muthalib. Bagaimana caranya? Kata orang Makkah itu pergi ke orang di sana, orang bijak, minta nasihat. Abdul Muthalib itu keluar ke Makkah, di satu kampung ada orang bijak di sana yang kebijakannya terkenal di Santero Makkah. Maka sampai sana mengutarakan kejadian begini dan begini. Kata orang itu, ya sudah, kamu tidak mau menyembelih Abdullah. Bingung jawab. Sebenarnya, kalau memang kamu tidak mau menyembelih Abdullah, ada satu solusi. Bagaimana solusinya? Ambil 2 kerikil. Tulis 1 kerikil Abdullah. Yang satu tulis 10 onta. Undi. Kalau yang keluar adalah nama 10 onta, kamu harus menyembelih 10 onta sebagai ganti menyembelih Abdullah. Tapi kalau yang keluar adalah nama Abdullah, maka kamu harus tambah lagi 1 kerikil, tulisi 10 onta. Undi lagi. Kalau yang keluar 1 batu tertulis 10 onta, artinya kamu menyembelih 10 onta yang ini dan 10 onta yang tadi. Berarti kita kali dosa. Tetapi kalau yang terambil nama Abdullah, tambah lagi 1 kerikil, tulisi lagi 10 onta. Kalau diundi lagi kok yang muncul nama 10 onta, berarti kamu harus menyembelih 10 onta yang ini, yang tadi sama yang tadinya. Berarti kita 30. Tapi kalau yang terambil adalah nama Abdullah, maka tambah lagi terus sampai kamu tidak jadi menyembelih Abdullah. Betul. 2 kerikil Abdullah, tambah 1 kerikil, undi lagi.
Abdullah. Qadarullah, Allah menjadikan kejadian seperti itu. Menuntut bagaimana kemudian Abdul Muthalib nanti menjadi orang yang sangat dermawan seantero Mekah, dan kedermawanan Abdul Muthalib sebagai pemimpin Mekah menjadi terkenal sebagai cikal bakal nanti akan lahir putra cucu yang luar biasa. Diundi lagi, Abdullah tambah satu kerikil hingga kerikilnya 10. Satu kerikil nama Abdullah, 9 kerikil nama 10 unta, 10 unta, 10 unta, 10 unta, 10 unta. Ambil Abdullah, tambah lagi satu kerikil hingga 11 kerikil. Satu kerikil namanya Abdullah, 10 kerikil namanya 10 unta, 10 unta, 10 unta. Usuk 10 unta. Mergo Abdul Muthalib ora sida golek tidak Abdullah, maka Abdul Muthalib harus menyembelih kita nonton itu 100 ekor unta. Betul namung ekore di satu tombone. Maka betul pulang ke Mekah, nadar dipenuhi, sembelih 100 ekor unta dan diberikan kepada semua penduduk Makkah, hingga penduduk Makkah melihat bagaimana kedermawanan Abdul Muthalib sang pemimpin Makkah yang luar biasa. Maka tidak jadi menyembelih Abdul. Akhirnya maka Rasul itu pernah bersabda, Ana ibnu Dzabihai, aku adalah putra dari 2 orang yang hampir disembelih. Putranya Abdullah yang hampir disembelih oleh Abdul Muthalib, dan putranya Ismail yang hampir disembelih oleh Ibrahim ketika peristiwa kurban itu. Maka akhirnya tidak jadi disembelih. Abdul Muthalib memberikan kurban yang luar biasa, 100 unta. Bayangin kalau panjenengan kok kurban, kok menyembelih 100 pitik itu jangan mikir-mikir, kok pirang-pirang 100 unta itu, wah itu. Dan tanpa mikir panjang Abdul Muthalib sembelih semua, diberikan tanpa ada rasa beban sedikit pun. Maka akhirnya kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Abdullah menikah dengan seorang perempuan bernama Aminah. Pernikahan antara Abdullah dengan Aminah, lahir seorang putra luar biasa, pemimpin umat manusia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 53 sebelum Hijriah, bertepatan menurut Syekh Sami Sa'id dalam kitabnya Al-Yatim, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 570 Masehi. Lahir bayi yang luar biasa, menjadi penghancur zaman jahiliyah, menjadi wasilah terangnya jalan, dan beliau adalah orang yang menjadi panutan umat Islam sedunia. Aku qouli hadza fa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa sabitu lakum. Beri saya mencuri salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa semakin dekat mencintai Nabi, dan bukti cinta kita kepada Nabi bukti apa? Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Sebelum kita tutup, tes Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Alhamdulillah, nasab ini yang tertulis dalam Nurul Yakin sampai di Kilab, bisa dilanjutkan sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Kalau Bapak Ibu pengen membaca lengkapnya, kita sarankan membaca yang paling ringkas, Khulasah Nurul Yakin. 2, mau membaca kitab aslinya yang bukan ringkasan, Nurul Yakin. Yang ketiga, silakan Bapak Ibu baca Ar-Rafiqul Maktum. Yang keempat, silakan Bapak Ibu baca Al-Yatim. Yang kelima, silakan Bapak Ibu baca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Semuanya sudah ada terjemahan, bisa Bapak Ibu beli
tanggal tugas buku setengah mohon dibawas. Insyaallah bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya tadi cukup lengkap ya, dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW beserta pernik-perniknya, kisah-kisah yang menyertainya yang mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali mendengar. Alhamdulillah juga tadi dibimbing sehingga bisa hafal nasabnya Nabi Muhammad sampai kakek nopo nih? Berapa nih? Buyut nopo nih? Cicit loh. Alhamdulillah. Dari majelis ini kemudian nanti bisa disampaikan, diketuk tularkan kepada anak kita, kepada cucu kita, ini sebagai mungkin pengantar tidur yang nanti bisa kita ceritakan dan kita ambil faedah-faedahnya. Tadi anaknya Abdul Muthalib, buatan itu yang Ja'far. Katanya ada Ja'far bin Abdul Muthalib. Oh, Ja'far bin Abi Thalib. Ada yang Abi Thalib. Sama Ja'far. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya dan ilmu yang disampaikan luar biasa. Semoga menjadikan manfaat pada kita semua dan juga menjadi amal soleh untuk jenengan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami sampaikan pengumuman yang pernah kami sampaikan kemarin, antara lain yang pertama adalah Majelis Tabligh PDM Kabupaten Temanggung ini punya sebuah bisa dibilang amal usaha. Kemarin karena sudah ada masukan-masukan, kemudian insya Allah kedepannya ini akan dijadikan sebuah amal usaha, yaitu yang bernama Korps Mubalik Muhammadiyah atau disingkat sebagai KMM. Nah, di KMM ini diakomodir dan difasilitasi. Sementara ini ada 51 Mubalik Muhammadiyah yang sudah terdaftar di KMM ini, mendapatkan pembinaan, pelatihan, dan juga nanti harapannya bisa berperan di masyarakat. Nah, ini kami sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu yang ada di cabang Kemawang, di Jambon, Salam, Kelebihan, Kemawang, Lutran, dan lain sebagainya, yang mempunyai majelis taklim kecil maupun besar, berapapun jumlah orangnya, punya kebutuhan untuk bisa memberdayakan atau ingin dibersamai oleh Mubalik Muhammadiyah yang kompeten itu, bisa nanti menghubungi kami agar nanti dari KMM nanti menyalurkan dai-dainya untuk membersamai jamaah kita. Tadi kemarin sudah ada permintaan satu dari majelis putih musola selain masjid Al-Hidayah, musola apa? At-Taqwa, Al-Mutaqin, orangnya berarti. Musola Al-Mutaqin ada beberapa belas atau puluh ibu-ibu yang sudah meminta ke saya. Insya Allah nanti setelah September ini kita bisa langsung action Bu. Nanti bapak-bapak kalau ada mungkin RT-an istilahnya kumpulan keluarga dan sebagainya membutuhkan mubalik, nanti bisa menghubungi saya. Nanti akan kami jelaskan untuk teknisnya. Nah, ini harus kalau sampaikan kepada jamaah, monggo diberdayakan Bapak Ibu agar nanti dai-dai kita semakin banyak jam terbangnya, kemudian nanti bisa seperti Ustaz Ja'far nanti bisa fasih banget nih dan plus buatan maus tadi. Nah, pulau kan dan gap-gapan itu kan nah, bisa seperti beliau dan ulama-ulama kita yang lainnya. Ini latihan
dari yang kecil-kecil ini. Itu saja pengumuman dari kami, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo nanti yang berminat berkenan bisa langsung menghubungi kami. Insya Allah kajian dari PJPF untuk selanjutnya ada dari KM Kecamatan Jemawa, yang kemarin saya, kemudian besok insya Allah akan diisi oleh yang selanjutnya, kemudian setelah itu selapanan lagi. Dan besok juga kita adakan di Senden, Bapak Ibu. Nanti pun kalau ada undangan Senden, Bapak Ibu bisa minta izin. Maka Bapak Ibu, insya Allah. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.